Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 22 Juli 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Ridwan Kamil kutuk keras kasus bullying di Tasikmalaya. Kasus berita bohong Bahar Smith jalani sidang pemeriksaan terdakwa. Tuntut dijadikan P3K, ratusan nakes honorer di Sumedang unjuk rasa. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifa Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras terhadap kasus bullying yang menyebabkan korban mengalami depresi hingga akhirnya meninggal dunia di Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut berkomentar atas kejadian siswa SD yang diduga paksa menyetubuhi kucing hingga korban mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Orang nomor 1 di Jabar ini mengutuk keras kejadian bullying yang menimpa korban. Menurut RK, kejadian memilukan ini harus menjadi tanggung jawab dari lingkungan terdekat, yaitu pihak sekolah. Sebab orang tua menitipkan anaknya di sekolah ketika anak ada di rumah orang tua yang harus menjadi gurunya untuk menanamkan karakter yang akhlaknya baik. Selain itu, Ridwan Kamil juga meminta agar proses hukum tetap berjalan meski para pelaku masih di bawah umur. Tetap harus ada sanksi dan konsekuensi atas tindakan yang sudah dilakukan dengan azas-azas kepatutan kemanusiaan. Kejadian di Tasikmalaya ini tanggung jawab dari lingkungan terdekat, yaitu sekolah, kepala sekolah, para guru harus bertanggung jawab penuh karena orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dijaga, untuk diedukasi. Dan orang tua harus mampu mendidik anaknya menanamkan nilai-nilai karakter. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sudah melakukan pendampingan dan arah solusi agar hal serupa tidak terulang lagi. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Sidang lanjutan berita bohong dengan terdakwa Bahar bin Smith dan Tatan Rustandi kembali gelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pemeriksaan split terdakwa antara kedua terdakwa di mana Bahar menjadi saksi untuk Tatan, begitu juga sebaliknya. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung kembali menggelar sidang lanjutan berita bohong. Sidang kali ini, Majelis Hakim memeriksa split kedua terdakwa sebagai saksi. Dalam keterangan Bahar bin Smith yang menjadi saksi bagi terdakwa pengunggah video Tatan Rustandi, Bahar dimintai keterangan terkait info di kilometer 50 dan juga ditahannya Bahar bin Smith. Bahar menjelaskan jika dirinya mendapatkan info dari buku putih serta keterangan dari keluarga korban. Namun demikian, kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota, menilai pertanyaan yang disampaikan Majelis Hakim tidak sesuai dengan kapasitas Bahar yang diperiksa sebagai saksi. Pertanyaan dalam persidangan lebih kepada pemeriksaan terdakwa. Untuk itu, pihaknya akan ajukan protes kepada Majelis Hakim. Apakah Anda merasa bersalah? Masa pertanyaannya seperti itu? Itu pertanyaan untuk terdakwa, bukan sebagai saksi. Dan Habib nggak boleh kapasitasnya memberikan keterangan kaitan dengan KM 50 dengan yang lain. Pertanyaannya ngawur. Harusnya kaitan dengan saudara Tantan, dia kan jadi saksi Tantan. Jadi hakim ini ngaco. Selain itu, pihaknya pun menyesalkan pada saat Bahar diperiksa, pihaknya tidak dapat melayangkan protes karena diminta untuk keluar oleh Majelis Hakim. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Majalengka, 3 begal sadis sopir taksi daring dibekuk dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Para pelaku membuang korban di hutan perbatasan Majalengka Ciamis.
Seorang sopir ojol roda 4 menjadi korban begal dengan modus berpura-pura menjadi penumpang. Korban awalnya menerima orderan melalui aplikasi daring dengan tujuan Cigasong, Kabupaten Majalengka dari Jatibarang, Indramayu. Dalam perjalanan, para pelaku sering meminta berhenti dengan alasan buang air kecil. Niat busuk para pelaku dilampiaskannya di wilayah yang berbatasan antara Majalengka Ciamis. Sadisnya, para pelaku mengikat korban dan dibuang di hutan pinus Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Majalengka. Peristiwa yang terjadi pada 16 Juli lalu diungkap dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. 3 pelaku masing-masing M 60 tahun, YP 30 tahun, D 34 tahun, M yang duduk di samping korban sementara 2 eksekutor YP mencekik korban dan D menyayatkan pisau cutter ke kaki dan tangan korban hingga pingsan. Korban Adip Susanto membenarkan para pelaku berpura-pura menjadi penumpang. Di tengah perjalanan di depan bundaran balai bis, pelaku pura-pura kencing. Yang di depan kencing, yang di belakang itu mencekik leher saya dengan tali. Lalu mata saya ditutup sama lakban. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi meminta perlu tetap waspada dan memiliki telepon 110 Polri untuk memberikan informasi. Jadi sengaja memesan taksi online, kemudian pada saat tiba di lokasi mereka menyekap dan mengambil mobil. Ini perlu diantisipasi oleh para pengemudi taksi online ataupun pekerja taksi online, driver taksi online agar tetap waspada, antisipasi, kalau bisa memiliki telepon penting, terutama telepon 110 Polri untuk memberikan informasi. Aparat kepolisian mengamankan barang bukti 1 unit mobil Toyota Kaila, pisau cutter, tali sepatu, dan surat kendaraan. Para pelaku dijerat pasal 365 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Limbah perusahaan cemari Sungai Citarum di Karawang. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Steel Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih Anda masih di Jawa Barat hari ini. Daerah aliran Sungai Citarum di wilayah Karawang kembali tercemar limbah dan menjadi perhatian tim petugas Dinas Lingkungan Hidup setempat. Pencemaran limbah ke Sungai Citarum kembali terjadi di Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Limbah berwarna biru kehijauan yang mengeluarkan aroma bau ini keluar dari sebuah tempat pembuangan air yang diduga dimiliki perusahaan di wilayah tersebut. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyoroti pencemaran limbah ini mendatangi lokasi pada Rabu sore, kemudian mengambil sampel air untuk melakukan uji laboratorium, serta menggunakan alat pengukur kadar ambang batas mutu air. Namun petugas memastikan pemeriksaan sampel air baru akan keluar 14 hari mendatang. Untuk pH-nya masih normal, gitu. Nanti untuk pengujian lebih lengkapnya, lebih valid lagi nanti di lab kita. Kita lihat hari ini akan lebih akurat data setelah diuji lab di lab kita. Pencemaran limbah ke Sungai Citarum bukan pertama kali terjadi. Kondisi itu sudah kerap kali terjadi dan terus berulang. Pemerintah diminta tegas terhadap perusahaan maupun pelaku pencemar limbah yang terbukti sengaja membuang limbah ke Sungai Citarum di saat pemerintah menggencarkan program Citarum Harum. Dari Karawang, Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Ratusan orang dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Sumedang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menuntut dan memprotes terkait rencana penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai tahun depan. Ratusan tenaga kesehatan honorer yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menuntut 3 kebijakan terkait rencana penghapusan pegawai honorer di tahun 2023 mendatang. Para tenaga honorer ini minta penambahan kuota untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pengangkatan seluruh nakes honorer menjadi P3K secara bertahap. Di Sumedang sendiri tercatat sekitar 1.500 tenaga kesehatan honorer yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Susi Siti Rohmah berusia 34 tahun yang ikut dalam aksi tersebut mengaku meski tengah hamil 8 bulan dan memiliki riwayat penyakit jantung, ia tetap semangat untuk mempertanyakan nasib tenaga honorer yang telah mengabdi selama ini. Sementara itu, Ketua DPRD Sumedang, Irwan Syahputra, mengatakan pihaknya siap mengawal 6 poin tuntutan yang diajukan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Kabupaten Sumedang. Pihaknya juga meminta pemerintah daerah tidak membuka lagi penerimaan CPNS dan P3K pelamar umum, pegawai swasta, dan pegawai dari luar wilayah. Sudah tercantum, sudah rekan-rekan ketahui bahwa kita ada 3 tuntutan, yang salah satunya adalah peninjauan ulang terhadap surat edaran Menpan RB seperti itu tentang penghapusan honorer di 2023. Ya, kita apresiasi dan kita berkomitmen, tapi kalau kegiatan hari ini bukan hanya ingin menggugurkan kewajiban kita saja ya sebagai wakil rakyat ya, menerima audiensi, menerima aspirasi, lalu kita lanjutkan tanpa pernah mengawal. Selama pengawalan tuntutan para honorer diajukan, DPRD Sumedang juga akan meminta untuk diadakannya kembali intensif bagi tenaga honorer nakes dan non-nakes. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Tasikmalaya, menjadi syarat perjalanan dan masuk mal gerai vaksinasi drive-thru di Polres Tasikmalaya diserbu pemohon vaksin booster. Belasan pemotor yang sudah vaksin lengkap mendapat reward berupa helm gratis. Ratusan pengendara roda 2 dan 4 menyerbu gerai vaksin drive-thru di Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka antusias ikuti vaksinasi booster setelah mengetahui jadi syarat perjalanan menggunakan angkutan umum dan masuk pusat perbelanjaan atau mal. Tidak sedikit pengendara tujuan Bandung dan Jakarta yang sengaja ikut vaksin booster di sela perjalanannya. Mereka mendapatkan pemeriksaan medis langsung dari balik kemudi. Belasan pemotor yang sudah vaksin lengkap alias sudah booster juga mendapatkan reward dari polisi. Mereka mendapatkan pelindung kepala gratis. Kalau Ibu udah vaksin berapa? 3 kali. Sudah 3-3-nya. Dapat apa dari Pak Polisi, Bu? Dapat helm. Dapat helm. Reward ya, karena Ibu udah divaksin 3 kali ya. Vaksinasi drive-thru dan vaksinasi mobile di Polres Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari sebanyak-banyaknya ya, masyarakat yang belum divaksin booster khususnya. Selain gerai vaksin drive-thru, polisi juga sediakan layanan vaksinasi booster mobile. 3 kendaraan vaksin melakukan patroli lengkap dengan petugas medis menyasar pusat keramaian. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi dari Bandung di antaranya. Silaturahim Polda Jabar dengan TVRI Stasiun Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kabid Humas Polda Jabar datang bersilaturahim ke TVRI Stasiun Jawa Barat kemarin. Dalam acara itu dibicarakan tentang kerjasama yang akan dijalin antara kepolisian dan TVRI Jawa Barat sebagai televisi publik. Dengan didampingi staf, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, bersilaturahmi ke TVRI Stasiun Jawa Barat yang disambut langsung oleh Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, Akbar Sahidi, beserta jajaran. Dalam silaturahmi ini dibahas upaya kolaborasi antara kepolisian dan TVRI Stasiun Jawa Barat terkait publikasi kegiatan dan capaian kepolisian.
Dengan bertambahnya jam tayang TVRI Stasiun Jawa Barat menjadi 8 jam, maka kolaborasi ini bisa terlaksana dengan adanya beberapa program yang mendukung seperti program Forum Publik Jawa Barat Hari Ini dan program Sampurasun yang merupakan program baru. Kita memang sudah lama ya sama-sama merupakan plat merah dari negara. Ini merupakan sarana dan juga pelayanan untuk masyarakat. Jadi otomatis kita berusaha untuk bisa mempunyai konten-konten atau materi-materi yang bisa mengedukasi masyarakat. Ini juga sangat bagus untuk kepentingan masyarakat tentunya. Dengan perkembangan teknologi, sudah tidak ada lagi kendala teknis dalam peliputan dan penayangan bagi TVRI, sehingga dimanapun kegiatan yang dilaksanakan kepolisian bisa tersiarkan dengan baik. Tegar Bestari melaporkan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh mitra kerja secara hybrid. Rakor PA adalah salah satu bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada semester 1 tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp27,2 triliun atau 42,40% dari pagu anggaran. Selain itu, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada periode semester 1 tahun 2022 ini adalah 90,35. Nilai ini mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yakni 89. Beberapa indikator telah dicapai dengan nilai yang baik, hanya indikator deviasi HAL 3 DIPA yang baru mencapai angka 69,98. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh satuan kerja secara hybrid yang dihadiri oleh 200 peserta secara luring dan sisanya mengikuti secara daring. Kegiatan ini pun dihadiri juga oleh seluruh kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Barat. Ade Rohman, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menilai kegiatan rapat koordinasi ini penting agar pelaksanaan anggaran para satker dapat berjalan dengan baik. Dulu waktu penilaian anggaran itu hanya dilakukan dalam satu unsur aja, yaitu penyerapan anggaran. Jadi diberikan siapa yang paling besar atau paling cepat penyerapannya, itu yang paling dapat juara atau penghargaan. Tapi sekarang meliputi 8 unsur ya. Di antaranya tidak hanya itu aja, penyerapan anggaran salah satu unsurnya, kemudian juga output dan outcome, kemudian juga terhadap kedisiplinan peraturan yang ada dan ada yang lainnya. Selain evaluasi pada rapat kerja ini pun diberikan apresiasi kepada 22 satker yang mempunyai nilai IKPA sempurna dan 2 satker kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mempunyai nilai IKPA kategori baik periode semester 1 tahun anggaran 2022. Dari Kota Bandung, Doni melaporkan. Beralih ke informasi pendidikan, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk tingkat SMP kembali bisa dilaksanakan secara langsung setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Antusiasme siswa dalam mengikuti MPLS tahun ini cukup tinggi karena semua siswa baru ikut serta dengan dibimbing oleh guru-guru di sekolah. Materi yang diberikan dalam MPLS tahun ini selain materi wawasan kebangsaan, juga kurikulum merdeka, serta misi dan visi sekolah. Kepala Sekolah SMP Atikan Sunda, Ahmad, menyatakan semua guru dilibatkan dalam MPLS tahun ini yang dibantu dengan siswa. Menurutnya, pihak sekolah terus memantau kegiatan MPLS agar tidak ada praktek perpeloncoan sehingga pelaksanaannya bisa tepat sasaran. Ya, alhamdulillah pada tahun pelajaran yang sekarang 2022-2023 kita sudah melaksanakan MPLS secara luring. Untuk materi yang disampaikan, yang pertama tentunya tentang pengenalan lingkungan sekolah, dimulai dari sarana, dimulai dari wawasan wiyata mandalanya, kemudian juga kesadaran berbangsa dan bernegara, cara belajar gitu. Nah, itu disampaikan termasuk dengan materi-materi yang berkaitan dengan keyayasanan. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Atikan Sunda direncanakan akan berakhir hingga hari Sabtu. Demikian laporan Endang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat.
Di hari ketiga tahun ajaran baru, siswa baru di Sekolah Inklusi Samadikun, Kota Cirebon masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di SDN Inklusi Samadikun ini diisi dengan dongeng edukasi yang dilakukan oleh jurnalis senior di Cirebon bersama pemerintah kelurahan setempat. Selain menghibur, dongeng edukasi ini juga bertujuan sebagai media menumbuhkan karakter anak. Mereka juga diajarkan rasa empati terhadap sesama siswa, karena di sekolah inklusif ini terdapat juga siswa berkebutuhan khusus. Nilai empati, menghargai satu sama lain penting ditanamkan kepada siswa baru untuk menghindarkan aksi perundungan di sekolah. Alhamdulillah, tadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah di sini sudah baik dalam hal penerimaan dan juga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ya atau MPLS sudah berjalan dengan baik. Kelas 1 yang sekarang baru terdeteksi ada 4 yang anak berkebutuhan khusus. Jauh-jauh sebelumnya dari siswa 160 ada 42 anak inklusi dari kelas 1 sampai kelas 6. 42 tuh berikut yang 4 bukan, belum. Belum. Itu yang tahun kemarin. Iya. Sekolah inklusi merupakan proses pengintegrasian secara sosial anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal dalam lingkungan pendidikan. Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi akan meningkatkan kepercayaan dirinya agar siap bersosialisasi di masyarakat. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya 2 senjata api rakitan dan ratusan barang bukti lainnya dimusnahkan di Majalengka. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifa Paramita. Kasus obat-obatan ternyata masih mendominasi di wilayah Majalengka. Barang bukti hasil rekapitulasi Kejaksaan Negeri Majalengka tahap 1 tahun 2022 dengan jumlah perkara 127 pidana umum dan pidana khusus dimusnahkan. Kejaksaan Negeri Majalengka memusnahkan barang bukti hasil ungkap berbagai perkara hingga Juli 2022 dengan cara dibakar, digergaji, bahkan ada yang sudah dilebur dengan air. Barang bukti tersebut berupa senjata api rakitan 255 amunisi aktif, 199.243 butir obat terlarang, sabu-sabu 181 gram, ganja kering, rokok tanpa cukai, dan uang palsu 5 juta rupiah. Selain itu juga ada beberapa barang bukti lain berupa senjata tajam seperti golok, pisau, dan pedang. Namun untuk barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air untuk selanjutnya dibuang. Pemusnahan ini juga dilakukan bersama Kodim 0617 Majalengka terkait BB senpi rakitan dan amunisi aktif untuk dimusnahkan dan senpi rakitan digurinda dan dipotong-potong. Dan untuk si nama Karel ini, sedangkan yang satu lagi atas nama siapa Mas? Effendi, dan itu juga satu buah senjata api rakitan dan sekitar 189 amunisi aktif. Amunisi apa namanya? Peluru ya. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Eman Sulaiman membenarkan senpi rakitan milik 2 terdakwa inisial KI dan AS. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimusnahkan agar tidak dipergunakan lagi. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Untuk mengelabui, petugas tersangka membawa paket sabu siap edar dengan cara dibungkus balon. Tersangka AS, pengedar narkotika jenis sabu ini, diringkus petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon saat hendak mengedarkan sabu di jalur perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, tepatnya di kawasan Ciperna, Cirebon. Dari penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 4,21 gram yang dililit tisu dan dibungkus balon berwarna biru. Modus pengedar sabu menggunakan sistem tempel dan memberikan map.
Berdasarkan interogasi petugas, tersangka sudah mengedarkan sabu sebanyak 2 kali di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Barang haram tersebut diakui didapat dari bajang pelaku lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari tangan tersangka, kami bisa mengamankan yang ada padanya sabu-sabu sejumlah seberat 4,21 gram. Kemudian sabu-sabu tersebut dililit dengan lakban wangi, dililit tisu, kemudian dibungkus kardus warna hijau dan dimasukin balon warna biru, dimasukkan ke dalam celana tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga bersama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. KONI Kabupaten Bandung Barat menyatakan siap mewujudkan Bandung Barat berprestasi di Porprov ke-14 Jawa Barat pada bulan November mendatang. KONI Kabupaten Bandung Barat siap kolaborasi dengan Pemkab Bandung Barat untuk wujudkan Bandung Barat berprestasi di Porprov Jabar 2022. Menurut Ketua KONI KBB Agus Mulya Sutanto, dengan telah terbitnya SK KONI Jabar tentang penetapan pengurus KONI KBB periode 2022-2026, pihaknya segera membangun komunikasi yang intens dengan PLT Bupati KBB Hengki Kurniawan dan stakeholder terkait, yakni Dispora KBB. Agus menyatakan akan melanjutkan apa yang sudah direncanakan dan diagendakan bersama, yaitu untuk menyukseskan Porprov Jabar 2022. Ia berharap agar seluruh pihak baik pengurus cabang olahraga maupun pemerintah bisa bersatu dan bersama-sama mewujudkan KBB berprestasi. Insya Allah semaksimal mungkin bisa mempertahankan 6 besar, apalagi mudah-mudahan dengan ikhtiar dan lain-lain kita pengennya sih 4 besar. Dengan kendala bermacam-macam, insya Allah kami bisa bersinergi dengan PLT Bupati KBB. Oleh sebab itu kami mohon kerjasamanya dari tim pengurus yang baru dengan cabur-cabur yang ada bisa meng-hire dan mewujudkan cita-cita yang ada saat ini. KONI KBB mempersiapkan 700-an atlet dan pelatih untuk tampil di Porprov dengan target perolehan medali sebanyak 6-7 medali emas dan finish di posisi 5 besar. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.